Kembali kita di pelatihan Xiao Yan di Danau Petir, dilanjutkan dengan Xiao Yan yang berlatih di ruang kosong yang dipenuhi dengan petir meraung liar di dunia perak yang cerah seperti naga besar. Guru bergemuruh terus bergema di sekitar ruang kosong ini. Sesosok duduk di dalam kolam petir di 11 boneka duduk tidak jauh dari sosok ini membentuk lingkar dengan mengelilingi Xiao Yan di tengah. Cahaya petir liar menyambar dengan keras meraung liar di luar lingkaran. Sejumlah petir setebal lengan terus-menerus menabrak di 11 boneka seperti ular sanca, namun, serangan yang menakutkan ini tidak menyebabkan tubuh boneka bergerak sedikit pun. Sebaliknya warna pada boneka-boneka itu menjadi lebih cerah. Kilatan petir di dunia ini sepertinya tidak pernah berakhir. Dalam sekejap waktu mulai berlalu dengan cepat seperti air yang mengalir di tengah gemuruh yang keras ini. Dalam sekejap mata waktu hampir setengah bulan berlalu. Setelah Xiao Yan mengamati 10 boneka, sekilas mata Xiao Yan terkejut karena perubahan di setiap detail boneka. Dia menutup matanya dan memasuki kondisi latihannya. Suara memekakkan telinga di sekelilingnya disaring hatinya benar-benar tenang. Di bagian dalam kolam petir berisi energi yang kaya diisi dengan kekerasan liar yang menyebabkan rambut seseorang naik. Energi semacam ini adalah sesuatu yang di tingkat Douzun biasa tidak akan berani menyerap dengan mudah. Namun, kekerasan liar seperti ini tidak dapat dianggap berbahaya dari perspektif Xiao Yan, karena setelah memurnikan api surgawi dengan mantra api, energi liar dan keras dengan patuh menjadi doqi yang penuh mengalir melalui nadinya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiao Yan menyerap energi liar dan keras yang terkandung dalam kolam petir, menyebabkan doqi di dalam tubuhnya membaik dalam setengah bulan yang singkat. Dia bahkan bisa secara samar-samar menyentuh penghalang imajiner bintang 5 Douzun. Menelan Flame Chilling Bond telah memungkinkan Xiao Yan untuk melompat dari bintang kedua ke puncak bintang keempat, namun, kelelahan doqi ketika dia membantu Ziyan memperbaiki kristal naga Phoenix sama dengan setengah tahun konsumsi normal, menambahkan 5 tetes darah esensi naga kuno yang mengandung sejumlah besar energi serta kekuatan naga Phoenix yang tersisa di tubuhnya oleh Ziyan. Xiao Yan samar-samar merasa seolah-olah dia akan melakukan terobosan setelah pelatihan selama setengah bulan. Tentu saja ini hanya sekedar perasaan. Terobosan sejati tidak mengikuti di belakang karena perubahan tak terduga terjadi pada Sky Demon Puppet saat Xiao Yan sedang berlatih. Karena itu dia tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihan untuk saat ini. Seketika Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat boneka setan langit di depannya di dalam kolam petir perak cerah. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan mencolok pada saat ini. Kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau boneka setan langit. Sebaliknya itu adalah kulit keemasan gelap di dadanya. Sebuah retakan telah terbentuk di sana melalui celah itu. Ketika Xiao Yan samar-samar bisa melihat petir perak yang berkedip-kedip di dalamnya. Apakah boneka ini menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batas menggoskan di dada boneka setan langit? Dia merenung sejenak sebelum tanpa daya menggelengkan kepalanya, karena keterbatasan bahan sehingga Sky Demon Puppet ini tidak dapat terus berkembang. Xiao Yan memperkirakan bahwa ini adalah batas boneka yang telah dia saring sendiri. Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dengan agak menyesal karena bahan utama yang dia gunakan untuk memperbaiki Sky Demon Puppet ini adalah ahli bintang 7 hingga 8, Douzong. Pakar semacam ini tampaknya tidak terjangkau di matanya, tetapi dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, hanyalah level biasa, namun dengan ramuan pil obat bintang 8 kemungkinan besar dapat meningkatkan bonekanya mencapai kekuatan Douzun bintang 5, ini adalah hal yang luar biasa. Setelah itu Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menyimpan Sky Demon Puppet yang telah mencapai puncaknya, ke dalam storage ring dengan hati yang dipenuhi dengan penyesalan. Setelah itu matanya mendarat di 10 Earth Demon Puppets lainnya. Setelah menyerap kekuatan petir selama setengah bulan, warna perak cerah pada tubuh Earth Demon Puppets ini mulai menunjukkan titik emas, dan memiliki pengalaman sebelumnya, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa setelah bintik-bintik emas menutupi tubuh Earth Demon Puppet ini akan dipromosikan menjadi Sky Demon Puppet yang asli, karena boneka-boneka ini ditinggalkan oleh elit Doseng. Mengingat penglihatan seorang elit Doseng, bahan yang digunakan untuk menghaluskannya mungkin jauh lebih baik. Namun, Xiao Yan pun bergumam pada dirinya, di mana letak batas boneka-boneka ini.
Lalu Xiao Yan merenung sejenak namun dia tidak memiliki banyak harapan saat ini, bagaimanapun juga boneka ini adalah boneka. Terlepas dari seberapa kuat itu, kelas Douzun kemungkinan adalah batasnya. Boneka sempurna yang sebanding dengan Doseng hal seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini, kalau tidak, bagaimana perasaan orang-orang yang telah melakukan begitu banyak pekerjaan untuk mencapai tingkat Doseng? Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia sekali lagi melirik 10 boneka yang tidak bergerak di sekitarnya. Setelah itu dia duduk lagi, hari demi hari berlalu dalam dunia kilat. Bintik-bintik emas pada 10 boneka ini meningkat jumlahnya, pada akhirnya bintik-bintik itu secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka itu. Menurut kecepatan Xiao Yan 10 Earth Demon Puppets ini akan dipromosikan menjadi Sky Demon Puppets sejati dalam 10 hari. Sementara bintik-bintik emas di bumi iblis boneka meningkat, sedangkan Xiao Yan tetap duduk di atas batu yang dikelilingi oleh boneka. Dia tidak bergerak, ekspresinya keras, gelombang demi gelombang fluktuasi energi misterius yang bertahan di sekitar tubuhnya terus menyambar ke bagian boneka. Dan suara misterius dipancarkan dari kolam petir di sekitarnya. Pada saat itu banyak lapisan energi yang luar biasa agung berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan seperti kain. Akhirnya, mereka dengan liar naik ke tubuh Xiao Yan. Sedikit pun Xiao Yan tidak bergerak ketika dihadapkan dengan energi liar dan kejam ini. Tubuhnya seperti jurang maut yang memungkinkan energi agung itu mengalir deras ke dalam dirinya. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pusaran petir besar 1000 kaki terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Pusaran berputar dengan cepat ketika energi yang tidak terkendali melonjak ke sana. Putaran petir berlanjut untuk jumlah waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang. Melihat jauhan tampak seolah-olah dewa petir telah turun, menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan yang sangat kuat. Pusaran petir menjadi lebih kuat tetapi pada akhirnya secara perlahan-lahan berhenti dan tersebar. Pada saat yang sama, petir yang ada di sekitar tubuh Xiao Yan memasuki kulitnya. Di tengah beberapa suara berderak. Mata tertutup Xiao Yan akhirnya berkedut setelah pusaran dan kilat petir menghilang. Petir seperti zat tiba-tiba melesat dari mata Xiao Yan ketika dia membuka matanya. Itu seperti naga besar, raungannya merobek kilatan petir liar secara perlahan. Kilatan petir yang kuat menghilang, dengan cara meledak secara eksplosif seperti naga yang sangat besar. Pada saat yang sama, nafas yang mengandung listrik mengalir di tenggorokan Xiao Yan dan dihembuskan. Pada saat ini, terlihat beberapa busur listrik melompati wajah dan jubahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Sebuah busur tanpa sadar terangkat ke wajahnya. Itu tak terduga bahwa dia bisa berhasil maju dalam kolam petir ini. Tempat ini memang tempat yang berharga dan diberkati. Sekarang Xiao Yan telah maju ke tingkat Douzun bintang 5, Xiao Yan dapat mencapai kekuatan tingkat bintang ke-7 jika ia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Dengan menggunakan kekuatan ini bersama dengan api surgawi dan mantra api, Xiao Yan tidak perlu takut bahkan jika dia bertabrakan langsung dengan bintang 7 Douzun. Dan apabila Xiao Yan bertemu langsung dengan Tianzun ke-9, mungkin aku bisa membunuh orang itu. Jika aku bergandengan tangan dengan Sky Demon Puppets, sebuah kilatan sengit berkedip di mata Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke 10 boneka di sekitarnya. Ekspresi gembira segera naik ke wajahnya. Tubuh 10 Earth Demon Puppets saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju menjadi Sky Demon Puppets. Xiao Yan tanpa sadar tertawa keras ketika dia melihat mereka. Dia segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia baru saja akan memeriksa 10 Sky Demon Puppets ketika hatinya tiba-tiba berdebar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari tempat itu. Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu dia merajut alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Xiao Yan baru saja bergumam pada dirinya sendiri tiba-tiba badai yang tak terlihat melanda dari dalam kolam petir. Seketika petir yang menyambar dari dalam dengan mudahnya dihancurkan seketika. Anginnya begitu kencang dan buas, seketika bulu-bulu di seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika dia merasakan angin yang tak terlihat ini.
Sementara kulit kepala Xiao Yan terasa mati rasa, sesosok yang sangat menyedihkan melintas melarikan diri dari daerah di mana angin merobeknya. 10 petir besar gelap yang mengerikan mengikuti di belakangnya. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak ketika dia melihat petir hitam gelap yang sangat besar itu. Dia mengembalikan 10 Sky Demon Puppets dengan kecepatan seperti kilat, berbalik, dan melarikan diri.